wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firanifa. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan apa itu inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai. Oke, untuk pembahasan pertama nih kita akan membahas tentang apa itu pengertian kompetensi. Nah, kompetensi adalah merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dalam bertindak. Maksudnya ialah kompetensi adalah hal-hal yang dimiliki dalam diri kita yang kita lakukan dengan adanya perpaduan nilai, keterampilan, sikap yang ada pada pengetahuan kita yang nantinya akan direfleksikan ke dalam kebiasaan atau perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang pengertian kurikulum berbasis kompetensi atau yang lebih disingkat dengan KBK. Nah, di sini KBK adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, di mana penilai kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya dan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Nah, di sini kurikulum berbasis kompetensi memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, menekankan pada kencapaian kompetensi peserta didik baik secara individual maupun secara klasikal. Nah, yang kedua ialah berorientasi pada hasil belajar dan pada hasil keberagaman. Dan yang ketiga yaitu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat ialah sumber belajar bukan guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif seperti sumber media cetak, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dari karakteristik kurikulum berbasis kompetensi ini ialah penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, di sini pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki prinsip-prinsip di mana prinsip-prinsip tersebut dipegang oleh kurikulum berbasis kompetensi dalam pelaksanaan pembelajarannya, di mana terdapat 10 prinsip dari kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama ialah berpusat pada peserta didik, di mana di sini peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dalam pembelajaran. Dan yang kedua adalah belajar dengan melakukan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial. Yang keempat itu mengembangkan keingetahuan dan imajinasi serta berfitrah dengan Tuhan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dan dalam pemecahan masalah, di mana keterampilan peserta didik sangat diperlukan dalam peserta didik untuk memecahkan masalah. Nah, yang keenam ialah mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Sebagaimana yang kita tahu, ilmu dan teknologi atau iptek merupakan salah satu hal penting dalam pembelajaran pada saat ini. Nah, untuk yang ke-8 ialah menumbuhkan kesadaran peserta didik sebagai warga negara yang baik. Yang ke-9 ialah belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir ialah perpaduan kompetensi, kerjasama, serta solidaritas antara peserta didik. Di sini kita akan membahas tentang komponen-komponen apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama ialah kurikulum hasil belajar atau KHB. Yang kedua ialah penilaian berbasis kelas atau PBK. Yang ketiga ialah kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir ialah pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Di mana di sini yang pertama itu visi dan misi kelembagaan dan kepemimpinan yang berorientasi kualitas dan akuntabilitas serta peka terhadap dinamika pasar. Yang kedua ialah partisipasi seluruh sivitas akademika dalam bentuk shared vision dan mutual commitment untuk inovasi dan optimasi kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga ialah iklim dan kultur akademik yang kondusif untuk proses pengembangan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir ialah keterlibatan kelompok masyarakat pemrakarsa atau stakeholders, di mana di sini kelompok tersebut sangat berperan penting dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, setelah tadi kita membahas tentang komponen-komponen dasar yang dimiliki oleh kurikulum berbasis kompetensi, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki oleh kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama ialah mengembangkan kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten ataupun materi
pada pelajaran itu sendiri. Yang kedua ialah mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student oriented. Yang ketiga ialah guru diberi wewenang untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing. Yang keempat ialah bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari media atau suatu mata pelajaran yang memudahkan para siswa atau para guru untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik tersebut. Dan yang terakhir ialah penilaian yang menekankan pada proses memungkinkannya siswa untuk melakukan eksplorasi kemampuan diri yang dilakukan secara optimal dan dibandingkan dengan penelitian yang berfokus pada konten atau berfokus pada materi. Nah, jadi tadi setelah kita membahas tentang kelebihan kurikulum berbasis kompetensi, di sini saya akan menjelaskan dari sisi kelemahan kurikulum berbasis kompetensi tersebut, di mana kurikulum berbasis kompetensi ini lebih menekankan pada kemampuan melakukan sesuatu, sehingga pendekatan ilmu pengetahuan yang lebih menekankan pada isi yang berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi hasil belajar itu kurang diperhatikan. Nah, untuk yang kedua adalah adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok ke arah pembelajaran individual setiap peserta didik sehingga dapat belajar sendiri di mana sesuai dengan cara dan kemampuannya masing-masing, sehingga interaksi sosial antara peserta didik ini kurang terlihat. Nah, untuk kelemahan terakhir ialah kurangnya guru yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi atau penerapan dari kurikulum berbasis kompetensi di sekolah itu. Yang pertama ialah pada kurikulum terdahulu, para murid ini dikondisikan dengan sistem catur ulang, sedangkan dalam kurikulum baru ini, para siswa itu dikondisikan dalam setiap sistem semester. Nah, yang kedua ialah terjadinya pergeseran paradigma dari pendekatan pendidikan yang berorientasi masukan ke pendidikan yang berorientasi hasil ataupun standar. Nah, untuk yang ketiga ialah perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis ke kurikulum berbasis kompetensi berimplikasi terjadinya perubahan paradigma pada proses pembelajaran, yaitu dari apa yang harus diajarkan menjadi apa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, yang terakhir ialah perubahan kurikulum tersebut membawa implikasi terhadap cara guru mengajar, di mana semula guru itu lebih menekankan pada selesainya pokok bahasan dan tetapi melupakannya hasil yang dihasilkan. Di sini dengan menekankan kurikulum 2004 yaitu menekankan pada kompetensi berbasis kompetensi, pendidikan lebih disusun atau lebih ditujukan kepada hasil dengan metode yang bervariasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang part yang kedua nih, yaitu kurikulum berbasis masyarakat. Di sini kurikulum berbasis masyarakat itu yang pertama adalah bahan dan objek kajiannya berupa kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah. Yang kedua ialah disesuaikan dengan kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Dan kurikulum berbasis masyarakat ini ditujukan untuk mencegah dari keterasingannya lingkungan, terbiasa dengan budaya setempat, dan berusaha mencintai lingkungan hidup sekitar. Nah, untuk tujuan dari kurikulum berbasis masyarakat ini ada 3. Yang pertama itu membekali siswa agar mandiri, di mana di sini siswa diharuskan untuk lebih mandiri untuk mencari pengetahuan yang harus mereka dapatkan. Yang kedua itu membekali siswa dengan keterampilan dan kemampuan, di mana keterampilan dan kemampuan ini digunakan siswa dalam mencegah atau memecahkan masalah-masalah di kehidupannya. Serta yang terakhir ialah mengenalkan siswa terhadap lingkungannya, di mana siswa ini diharuskan untuk lebih peka dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini untuk karakteristik dari kurikulum berbasis masyarakat itu ada 4. Yang pertama itu karakteristik pembelajaran, yang kedua itu karakteristik materi pembelajaran, yang ketiga kegiatan guru dan siswa, dan terakhir itu penilaian. Nah, untuk karakteristik pembelajaran itu adalah berorientasi pada masyarakat, di mana kegiatan belajar mengajar bersumber kepada buku teks. Terus disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab. Metode mengajar ditekankan pada pemecahan masalah serta strategi pembelajaran melalui banyak outdoor. Nah, untuk karakteristik materi pelajaran, yang pertama ialah tingkat kepentingan yang sangat diperlukan siswa,
adanya validitas serta kebermanfaatan, layak dipelajari, menarik minat siswa, alokasi waktu, serta sarana dan sumber belajar. Nah, untuk kegiatan guru dan siswa itu adanya siswa di bawah bimbingan guru, termasuk pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Nah, untuk kegiatan guru pada siswa itu, guru itu bersifat sebagai fasilitator, sumber belajar, pembina konsultasi, serta partner dalam belajar tersebut. Nah, untuk penilaian dari kurikulum berbasis masyarakat ini, di mana penilaian itu berbasis kelas atau namanya PBK, di mana siswa mengumpulkan portofolio atau hasil belajarnya, nah di mana hasil karya atau penugasan serta kinerja dan tes tertulis kepada guru ini, di mana di sini guru akan bersifat untuk menilai berdasarkan tingkat pencapaian prestasi siswa selama dan setelah masa kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini untuk pengembangan kurikulum berbasis masyarakat ada 6. Yang pertama ialah terjadinya perubahan drastis akibat perkembangan teknologi. Untuk yang kedua ialah penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, di mana serta adanya spesifikasi kebutuhan masyarakat dan siswa. Nah, untuk yang ketiga ialah seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan, model, dan metode kegiatan. Yang keempat ialah implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Yang kelima ialah evaluasi pengajaran untuk penilaian keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran serta perbaikan evaluasi. Dan yang terakhir ialah evaluasi program kurikulum. Baiklah, itulah hasil penjelasan materi tentang inovasi kurikulum berbasis kompetensi serta inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian, sehingga menambah sedikit wawasan kalian tentang inovasi berbasis kurikulum masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.